Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah, tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة علماء العاملين والشهداء والأولياء والصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب أدب الدنيا والدين الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian tadi pagi kita menjelaskan tentang pertemuannya Thoriq. Thoriq ini adalah pejabat dan teman karibnya Raja Khalid bin Abdullah Al-Qasri, bertemu dengan salah seorang ulama bernama Ibnu Sabromah gitu. Setelah pertemuan itu, Thoriq itu mengusulkan, menyarankan Raja Khalid bin Abdullah untuk mengangkat Syekh Ibnu Sabromah ini sebagai qadhi. Qadhi itu sebagai hakim ya. Nah, yang sudah saya jelaskan di pengajian tadi pagi, ada salah satu fatwa yang menarik dari Ibnu Sabromah yang sering dikutip oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adilatuh, dalam bab nikah, fatwa Ibnu Sabromah, beliau berpendapat bahwa kawin di bawah umur atau kawin anak itu tidak diperbolehkan, karena kawin anak itu khususiyah Nabi. Jadi hanya Nabi yang boleh, sedangkan umatnya tidak boleh. Kita tahu Nabi itu pernah menikahi Aisyah. Dalam sebuah hadis dikatakan Aisyah itu masih berusia, sebagian riwayat kalau tidak salah 6, riwayat yang lain 7, lalu kemudian hidup bersamanya sejak umur 9 tahun. Nah, pernikahan Nabi ini tidak boleh dicontoh oleh umatnya, menurut Ibnu Sabromah. Jadi umatnya harus dewasa baru boleh menikah. Nah, Ibnu Sabromah itu diangkat jadi qadhi, jadi hakim. Nah, lalu kita lanjutkan. Faqala, kemudian berkata lahu kepada Ibnu Sabromah, ibnuhu
anak laki-lakinya Ibnu Sabromah namanya Abu Bakar, ya. Atazkuru, apakah apakah Anda bapakku ingat kaulaka terhadap perkataanmu, atau karena anak terhadap orang tua ya, kaulaka terhadap perkataanmu ayah Anda, yauma kadza, di suatu hari, idza marra, ketika berjalan, bika, bertemu denganmu, torikun, Pak Torik, fi maukibihi, bersamaan dengan rombongannya Torik. Jadi anaknya Ibnu Sabromah namanya Abu Bakar mengingatkan kembali memori bapaknya tentang satu sejarah pertemuan bapaknya yaitu Ibnu Sabromah dengan Pak Torik, yang sehingga merubah nasibnya Ibnu Sabromah dari yang tadinya sebagai ulama biasa menjadi ulama pemerintah gitu ya. Itu diingatkan, lalu kemudian jawabannya Ibnu Sabromah, faqala, kemudian Ibnu Sabromah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak laki-lakiku, innahum, sesungguhnya, ini kembalinya ke innahum, sesungguhnya, ya, sesungguhnya Torik maukibihi, sesungguhnya Pak Torik bersamaan dengan rombongannya itu, yajiduna, mereka menemukan misla abika, terhadap orang yang mirip atau orang yang sama dengan bapakmu. Walayajidu, dan tidak menemukan abuka, bapakmu, mitlahum, terhadap orang yang sama seperti Pak Torik bersama rombongan itu. Jadi Pak Torik bersama rombongan kerajaan itu kan sudah pasti bergaul dan mendapatkan informasi tentang para ulama yang kapasitas dan kapabilitasnya sama seperti Ibnu Sabromah. Jadi apa yang dikatakan Ibnu Sabromah ini mengingatkan kepada anaknya bahwa mereka itu menemukan orang seperti bapakmu ini sangat banyak gitu. Sementara bapakmu ini tidak menemukan orang seperti mereka gitu. Inna abaka, sesungguhnya bapakmu, akala, itu makan, bapak itu, min halawaihim, dari manisannya mereka. Jadi dari manisannya Torik dan ini rombongannya itu ya. Fahatto, kemudian jatuh ya, fi ahwaihim, dalam kesenangannya. Jadi fahatto, kemudian mereka ya, Torik bersama rombongannya itu, maksudnya itu jatuh fi ahwaihim, dalam kesenangannya Torik bersama rombongannya itu. Ya, jadi bapakmu ini pernah mencicipi gitu manisnya gitu kan, kekayaan mereka, tapi ya kan mereka
itu terbuai dalam kenikmatan seperti itu, sehingga muncullah kata-kata Allahumma li dini walahum dunyahum. Itu aku lebih memilih agamaku, sedangkan kalian itu lebih memilih dunia. Itu amataro, adakah kamu tidak tahu, itu kan, hadad dina, terhadap inilah agama, maksudnya al-fadilah yang utama, kaifa ujila, bagaimana dipersegerakan din agama itu, bitakri'i itu dengan cela gitu, dengan cela atau cerca gitu, cercaan, ya kan, wa qubila, dan dibanding agama itu dibandingkan, dihadapkan bitaubihi dengan kecaman, min akhossi dawihi, dari lebih khususnya kerabatnya din, wala'allahu, dan semoga la'allahu, semoga Ibnu Sabroma itu min abarri banihi, luwih membuktikan ya terhadap anak-anaknya. Artinya gini, jadi agama itu tidak boleh untuk dijadikan satu pemikiran yang terburu-buru gitu. Maksudnya kalau ada sesuatu itu kan bagaimana nih menurut agama, ya kan, respon dan jawaban menurut agama. Nah, itu tidak boleh terburu-buru untuk meresponnya, harus melihat dulu persoalannya, lalu kemudian istimbatnya bagaimana, dalilnya apa, konteksnya seperti apa gitu. Ya kan, kalau terburu-buru maka itu akan tercela dan dikecam. Dan Ibnu Sabromah ingin membuktikan kepada anak-anaknya agar jangan mempergunakan agama itu dengan sembrono dan dengan tergesa-gesa dalam merespon sesuatu dengan melalui dalil agama gitu. Fakaifa, maka bagaimana, bina, dengan kita, wa nahnu, kami, utliku, lebih memisahkan gitu, mentalak gitu ya, bukan lebih memisahkan, lebih memisahkan ya, bukan memisahkan, minhu, dari din, ainanan, kendali. Ya, bagaimana bisa kita ini akan melepaskan kendali dari agama, begitu loh. Wa uqalliqu, dan lebih galau, lebih terjadi pergolakan, jananan, hatinya terjadi pergolakan, ida romaqatna, ketika melirik, ketika memandang kepada kita, a'yunal mutatabi'ina, mata-matanya para pengikut. Ya kan, tentu seorang ulama sebagaimana Ibnu Sabroma itu kan memiliki mutatabi'in, memiliki pengikut gitu. Nah, bagaimana pandangan para pengikut gitu, seandainya kita ini tidak memiliki seandainya kita itu melepaskan kendali dari agama,
dan hati kita terus galau, itu bagaimana gitu ketika gitu. Watanawalatna dan meraih ya terhadap kita alsunil tanawalatna itu bisa mencela terhadap kita alsunil muta'annitin, lisannya orang-orang yang keras gitu, yang keras kepala gitu. Jadi artinya apa kata orang sebagai pengikut kita kalau kita itu tidak lebih mengendalikan dari agama, dan orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak suka itu akan mencibir kita seperti itu. Hal najidu, apakah kita menemukan ghairu taufiqillahi, terhadap selain pertolongan Allah, taufiknya Allah Ta'ala Maha Agung Luhur Allah, miladan, terhadap tempat pengungsian. Apakah kita menemukan selain taufik Allah sebagai tempat kita mengadu? Itu ini bertanya. Wasiwa ismatihi, dan apakah kita menemukan selain perlindungan Allah, ma'adan, sebagai tempat berlindung. Ya ini pertanyaan ini istifham ingkari yang jawabannya adalah sudah pasti tidak ada gitu. Karena hanya taufik Allah dan hanya taufik Allah, pertolongan Allah lah yang dapat dijadikan tempat mengadu kita, dan hanya perlindungan Allah lah yang sebagai tempat kita berlindung. Nah, itulah kisah Ibnu Sabramah sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim yang memberikan pelajaran bagi anaknya dan bagi kita semua agar tidak mudah untuk merespon berbagai persoalan dengan atas nama agama, tidak boleh tergesa-gesa gitu dalam merespon berbagai persoalan dengan agama, karena nanti akan mendulang kecaman gitu, dan kita tetap memohon perlindungan dan taufik dari Allah. Nah, itu bab pertama sudah selesai. Kita masuk bab kedua. Al-babu tsani, bab yang kedua, babu adabil ilmi, bab tentang etika, akhlak, tata krama, sopan santun ilmu. Ilmu di sini tentang ilmu, tentang tentang guru, tentang ulama, tentang berbagai hal yang kaitannya dengan ilmu. Syaraful ilmi, sub pertama adalah tentang keutamaan ilmu, wafadluhu, dan keutamaannya ilmu, kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu. I'lam, ketahuilah kamu, annal ilma, sesungguhnya ilmu, asyrafuma, lebih utama-utamanya sesuatu, raghiba, yang cinta, fihi, di dalam sesuatu itu, ar-raghibu, orang yang mencintai. Jadi ilmu itu adalah lebih mulia-mulianya sesuatu yang patut kita cintai. Wa afdoluma, dan lebih utama-utamanya sesuatu, tolaba, yang atau tuliba, yang dicari,
sesuatu itu, wajada dan sungguh-sungguh fihi di dalam ma at-talibu orang yang mencari, ya kan? Jadi paling mulia-mulianya sesuatu yang dicintai adalah ilmu, paling mulia-mulianya, paling utama-utamanya sesuatu yang dicari adalah ilmu. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh mencari ilmu. Wa anfa'uma, dan lebih manfaatnya sesuatu, yang lebih bermanfaatnya sesuatu, kasabahu, yang dicari atau ya yang dikerjakan ya sesuatu itu, waktanahu, dan menyimpan terhadap sesuatu itu, al-kasibu, orang yang bekerja gitu. Yang lebih bermanfaatnya sesuatu yang dikerjakan dan disimpan oleh orang yang bekerja itu adalah ilmu gitu. Li'anna syarafahu, karena mulianya ilmu, yusmiru, itu bisa membuahkan atau bisa memanen buahnya itu, ala sahibihi, terhadap pemiliknya ilmu, ya kan? Kenapa ilmu itu lebih mulia? Karena pemilik ilmu, orang yang berwawasan tinggi, berwawasan luas, itu akan memetik buah dari ilmunya itu, ya kan? Wa fadluhu, adapun utama-utamanya ilmu, ya kan, yunmi, itu bisa mendinamisasikan, bisa mengembangkan, inda talibihi, bagi orang yang mencarinya, orang yang mencari ilmu itu. Yanmi itu artinya di sini dalam syarahnya itu yaksiru wa yazid, jadi bertambah dan semakin banyak. Jadi ilmu itu utamanya itu kalau terus dicari itu akan semakin bertambah, semakin banyak, dan bisa menjadikan seseorang itu berkembang dan maju gitu. Qala, berfirman Allah Ta'ala Maha Agung Allah. Apa yang dikata firmannya, faqala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Faqala, Allah berkata, hal yastawi, apakah sama? Allah bertanya, alladzina, orang-orang atau mereka, ya'lamuna, yang tahu atau yang memiliki ilmu, walladzina, dan orang-orang atau mereka, ya, la ya'lamuna, yang tidak berilmu, yang tidak memiliki ilmu atau yang tidak mengetahui. Jadi ini namanya istifham inkari. Jadi dalam Al-Quran ini ada pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan istifham inkari, pertanyaan yang jawabannya adalah maklum gitu. Jawabannya semua orang tahu, ya pasti berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi ini pertanyaan ini cukup menampar atau menohok orang gitu, untuk juga merangsang untuk berpikir gitu. Emangnya sama kan gitu, kata orangnya gitu. Emangnya sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya pasti jawabannya tidak kan gitu. Nah, ini untuk mengingatkan juga bahwa betapa
orang yang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda. Nah, wa mana'a famana'a, lalu kemudian Allah itu melarang, subhanahu, maha suci Allah. Apa yang dilarang? Al-musawata, untuk menyamakan, ya, bainal alim, di antara orang yang alim, orang yang berilmu, wal jahil, dan orang yang bodoh. Jadi Al-Mawardi, penulis ini, menyatakan bahwa ayat ini, firman Allah ini menegaskan bahwa Allah itu mencegah, melarang untuk menyamakan antara orang yang alim, antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh atau dengan orang yang tidak berilmu. 5, karena sesuatu qad khusso, yang dikhususkan, yang dispesialkan, bihi, dengan dengan sesuatu itu, al-alimu, itu orang yang alim, min fadilatil ilmi, dari keutamaan ilmu, ya kan? Ya kan? Jadi orang alim itu ya karena memiliki keutamaan ilmu, dia memiliki kekhususan karena ya berilmunya itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ta'ala, maha agung Allah, wa ma ya'qiluha illal alimun, ya kan? Wa ma ya'qiluha, dan tidak, ya kan, tidak mengangan-angan, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan akal untuk memahami amsal, antara peribahasa atau percontohan-percontohan, illal alimun, kecuali orang yang mempunyai ilmu itu. Jadi hanya orang yang mempunyai ilmu lah yang senantiasa memikirkan sesuatu, menganalisa dan menelitinya gitu. Fanafa, lalu kemudian Allah menafikan ayakuna, ada ghairul alimi, selain orang yang alim, orang yang berilmu, la yaqilu, itu tidak mengerti, tidak menggunakan akal, yaqilu, ghairul alim, selain alim, yaqilu, itu mengerti atau menggunakan akalnya, anhu, dari Allah, amron, terhadap perintah, au yafhamu, atau ghairul alim itu tidak memahami, selain alim itu memahami, minhu, dari Allah, zajron, larangan atau ancaman, siksa gitu. Zajrun itu efek jerah. Jadi Allah itu menafikan selain orang alim yang menggunakan akalnya untuk memahami perintah-perintahnya, dan Allah menafikan gitu selain orang yang alim untuk memahami ancamannya Allah atau efek jerahnya Allah berupa larangan dan ancamannya itu. Artinya mafhum mukhalafahnya bahwa hanya orang alim lah, orang yang mengertilah, yang bisa memahami dan mempelajari perintah Allah dan larangannya. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, berkata, auhallahu ila Ibrahim, auha, mewahyukan, Allah ila Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sesungguhnya aku, kata Allah, alimun itu zat yang sangat alim, zat yang sangat berilmu. Ahabbu, aku mencintai kulla alimin, terhadap
setiap orang yang berilmu, itu firman-Nya. Jadi karena Allah itu alim, zat yang berilmu, Allah pun mencintai setiap hambanya yang berilmu. Warwa dan meriwayatkan Abu Umamah qala, berkata Abu Umamah, su'ila, ditanya, ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini, dari dua laki-laki. Ahaduhuma, salah satu dua rajulaini itu, alimun, itu alim, wal akharu, yang lainnya, salah satu lagi yang dari rajulain itu, dari kedua laki-laki itu, abidun, orang yang getol beribadah. Jadi ditanya Rasulullah itu tentang dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang alim, berilmu. Yang kedua abid, orang yang rajin beribadah. Faqala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, utamanya, ya kan, orang yang alim, orang yang berilmu, alal abidi, dibanding orang yang getol beribadah. Maksudnya getol beribadah tapi tidak alim, gitu loh. Di sini alal abdi ditafsirkan al abid ghairil alim. Jadi utamanya orang alim, ya kan, daripada orang yang getol beribadah tapi tidak berilmu, gitu loh, tidak alim. Kafadli, itu bagaikan keutamaanku, ala adnakum, daripada orang-orang yang berada di bawah, daripada orang-orang yang berada di bawah kalian semua, rojulan, seorang laki-laki. Ya, ini, ya kan. Jadi bandingannya orang yang alim dengan orang yang getol beribadah tapi tidak alim, ya, itu lebih utama orang alim. Seperti katanya, aku, kata Rasulullah, dibanding dengan orang yang paling rendah dari kalian, dibanding dengan derajatnya seorang laki-laki yang paling rendah dari kalian. Nah, itu betapa Rasulullah memuliakan orang yang alim, orang yang berilmu. Qala dan berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annasu, adapun manusia, abnauma, itu adalah itu anak-anaknya, iya, anak-anaknya sesuatu, ya, apa ini, yuhsinuna, yang apa ya, mencerdaskan nas itu terhadap emak, ya, atau abna itu. Jadi aksanu annas abna'u mayuhsinun, jadi aba'u, bukan abna'u, ini salah ketik, ya, salah tulis. Jadi annasu, adapun manusia, aba'u ma, bapaknya ma, ini anak, gitu. Yuhsinuna, yang dapat mencerdaskan, ya, aba itu terhadap ma. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang berilmu, maksudnya begitu. Waqala, dan berkata Mus'ab bin Zubair di ibnihi, terhadap anak laki-lakinya Mus'ab, ta'allam, belajarlah kamu, al-ilma, terhadap ilmu.
Fa in yakun, kemudian jika tidak ada, laka bagimu malun harta, kana maka ada maka ada ilmu itu, laka bagimu jamalan yang menjadi indah atau menjadi baik. Jadi belajarlah ilmu. Jika kamu tidak memiliki harta, maka ilmumu lah yang akan memperindah dirimu. Jadi kalau orang yang berilmu meskipun tidak punya harta, dia akan terlihat indah karena sopan santunnya, karena wawasannya, karena cara berpikirnya gitu. Wa in lam yakun, dan jika tidak ada, laka bagimu malun harta, karena maka ada ilmu itu, laka bagimu malan sebagai harta. Jadi kalau kamu tidak memiliki harta, maka ilmumu itulah hartamu gitu. Ya kan? Ya jelas kalau harta dalam berbentuk materi, kalau kita gunakan semakin habis, sedangkan ilmu sebagai harta kekayaan, ketika digunakan, ketika disebarkan, ketika ditelaah kembali, dia akan semakin bertambah gitu. Jadi waqala, dan berkata Abdul Malik bin Marwan berkata kepada libnihi, terhadap anak-anaknya Abdul Malik bin Marwan. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, wahai anak-anakku, ta'allamu, belajarlah kalian semua, ngajilah kalian semua, al-ilma, terhadap ilmu. Fa in kuntum, maka ketika keadaan kalian sadatun, sebagai pemimpin atau sebagai gusti atau sebagai atasan, fakumtum, maka kalian luhur, sebagai orang yang luhur. Wa in kuntum, dan jika keadaan kamu sekalian itu wasaton, sebagai orang yang kelas menengah, sebagai golongan yang berada di tengah-tengah, sudtum, maka kalian menjadi gusti atau menjadi pemimpin, menjadi orang yang mulia. Nah, wa in kuntum, dan jika kalian semua, jika keadaan kamu semua sukotan, menjadi orang yang biasa, ya kan, menjadi orang yang biasa, aishtum, maka hidupmu nyaman, enak dan tentram. Nah, ya kan. Jadi apa namanya, di sini berarti dulu itu ada kelas sosial gitu ya. Jadi kelas yang paling atas, ada kelas tengah gitu, dan kelas sosial yang bawah gitu. Ketika berada di atas, ya kan, orang yang menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipercaya masyarakat misalkan, dengan ilmu dia akan luhur, akan mulia. Begitupun ketika berada di kelas sosial, berada di tengah-tengah, dia pun mulia. Nah, demikian juga orang yang berilmu itu, jika menjadi orang yang hidupnya menjadi masyarakat biasa. Sukoh itu ya
Suk itu kan maknanya itu pasar ya. Suko itu pasaran, itu menjadi orang yang pasaran itu biasa. Karena man ada al-hukam wal umaro, jadi suko itu manusia biasa, masyarakat biasa, bukan pejabat, bukan orang yang memiliki jabatan, yaitu dengan ilmu, meskipun menjadi rakyat biasa, dia hidup dalam ketentraman dan kenyamanan. Waqala, dan berkata, ba'dul hukamai, sebagian bijak bestari atau sebagian filosof, al-ilmu, adapun ilmu, syarafu man, itu akan menjadikan mulia seseorang, la qadra, yang tidak punya pangkat, yang tidak punya jabatan sama sekali, lahu, bagi man itu, bagi orang itu. Jadi meskipun tidak punya jabatan apapun, kalau orang yang berilmu, dia pasti akan mulia. Wal adabu, adapun adab, tata krama, sopan santun, etika, malun, itu harta. La khaufa, yang tidak ada takut sama sekali, alaihi, atas mal itu. Jadi harta yang paling berharga, yang tidak perlu ditakutkan untuk habis atau dicuri orang, itu adalah harta yang berupa etika, berupa akhlak, berupa adab, tata krama. Waqala, dan berkata, ba'dul udabai, sebagian para sastrawan. Apa yang dikatakan? Al-ilmu, adapun ilmu, afdalu khalafin, lebih utama-utamanya peninggalan. Jadi hazanah, ya kan, yang paling utama itu adalah ilmu pengetahuan. Wal amalu, adapun amal, ya amal bihi, dengan ilmu, akmalu syarofin, lebih menyempurnakannya kemuliaan, ya kan. Jadi ilmu itu mulia, tapi disempurnakan dengan mengamalkannya, gitu. Waqala, dan berkata, ba'dul bulaghai, sebagian ahli balagho, sebagian ahli sastra Arab, ta'allam, belajarlah kamu, al-ilma, terhadap ilmu, fa innahu, maka sesungguhnya ilmu, yuqawwimuka, itu akan memperkokoh kamu, wa yusaddiduka, dan menunjukkan ke jalan yang benar, ilmu itu terhadapmu, soghiron, ya kan, ketika menjadi orang kecil, wa yuqaddimuka, dan ilmu itu menjadikan kamu maju, ya kan, wa yusawwiduka, dan menjadikan ilmu itu menjadikan kamu kepala, kabiron, ketika menjadi orang yang besar, gitu. Wa yuslihu, dan ilmu itu akan menjadi baik, memperbaiki zaifaka, terhadap kekuranganmu, terhadap kelemahanmu. Wa fasidaka, jadi wa yuslihu, ilmu itu memperbaiki, gitu loh. Ilmu itu memperbaiki zaifaka, terhadap kekuranganmu, celamu, gitu. Wa fasidaka, dan memperbaiki terhadap kerusakanmu, ya kan. Wa yurghimu, dan membikin apa ya, bisa dikatakan apa ya, segan, gitu, ilmu itu, aduwaka, terhadap musuhmu, wa hasidaka, dan terhadap orang yang hasud, dengki, iri hati terhadapmu, wa yuqawwamu, dan mengokohkan kamu, ilmu itu mengokohkan aiwajaka, terhadap
keinginan kamu untuk berpaling gitu, wa mailika, dan mail itu ya cintamu gitu. Jadi akan memperkokoh cintamu. Wa yusahihu, dan ilmu itu akan membenarkan himmataka terhadap tujuanmu, terhadap cita-citamu, wa amalaka, dan angan-anganmu, ya kan? Jadi sebagian ahli balaghah itu menyatakan bahwa kalau kita menjadi orang kecil dengan ilmu itu, kita akan memiliki prinsip yang kokoh, dan ilmu itu akan senantiasa memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar gitu. Nah, sedangkan ketika kita kabiron, ketika kita besar, maksudnya sogiron ini waktu kecil, bisa juga pengertiannya begitu, atau dalam keadaan menjadi orang yang kecil gitu. Atau ketika kita sudah besar, maksudnya secara umur, ilmu itu bisa menjadikan kita maju gitu kan, menjadikan kita berdaya, dan kita bisa menjadi pimpinan gitu. Dan ilmu itu bisa memperbaiki kekurangan kita, mana kerusakan-kerusakan yang pernah kita lakukan itu akan diperbaiki oleh pengetahuan yang kita miliki. Ilmu pun membuat gentar, sungkan, ya kalau bahasa ini sungkan musuh-musuh kita dan orang yang dengki terhadap kita. Dan juga dengan ilmu itu juga akan meluruskan dan memberikan arahan kepada kita agar kita senantiasa memiliki himmah, visi misi yang benar, gitu ya kan, cita-cita yang benar, lalu kemudian planning yang benar. Nah, itulah fungsinya ilmu. Jadi ilmu itu ya sangat penting sekali bagi kita. Mungkin pengajian kitab Adabud Dunya Waddin sore hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.